Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir daripada jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Gumai. Perkenalkan, nama saya Firman Ricardo. Perkenalkan, nama saya Nuzaim Beri. Langsung saja di sini ke topologi yang sudah kami buat. Jadi di sini sudah ada 2 lantai untuk pembagiannya sesuai dengan 6 departemen yang ada di tugas. Jadi di sini ada departemen keuangan, pemasaran, pengembangan, lalu di lantai selanjutnya ada penjualan, produksi, dan administrasi. Di sini mulai dari topologinya, di sini terdapat 2 router, di mana router yang paling utama itu router yang bisa men-setting untuk departemen pemasaran untuk terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya di sini ada 6 switch di sini yang terhubung ke masing-masing departemen, di mana untuk di departemen keuangan itu ada 5 PC, terus di pemasaran ada 4 PC, terus di departemen pengembangan ada 5 PC. Dan di lantai tersebut terdapat 1 printer. Selanjutnya di lantai yang lainnya ada 3 departemen, di mana ada administrasi dengan 5 PC, terus produksi 4 PC, dan penjualan 5 PC. Di sini juga di lantai ini terdapat 1 printer. Untuk pengkabelannya di sini untuk router ke router menggunakan fiber. Terus untuk switch ke router itu menggunakan kabel copper strike. Terus di sesama switch itu, antar switch, dia menggunakan copper cross. Dan untuk penghubung dari PC ke switch atau printer ke switch, dia tetap menggunakan copper strike. Mungkin itu untuk topologi yang kami rancang. Selanjutnya untuk konfigurasi IP akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini yang akan saya demokan untuk konfigurasi IP-nya yaitu di bagian pemasaran. Di sini kan kita menggunakan 5 perangkat, sehingga untuk subnetting max-nya itu kita menggunakan 255, 255, 255, 255, 248 supaya tidak boros dalam penggunaan IP yang digunakan. Nah, di sini untuk IP dari PC1 yang ada di pemasaran, kita menggunakan IP address-nya 192.168.10.11 dengan default gateway-nya 10.9. Nilai 10.9 ini diperoleh karena di departemen keuangan dia menggunakan IP hingga 10.8, sehingga untuk di departemen pemasaran dia menggunakan default gateway dari mulai 10.9. Nah, untuk di IP printer itu sendiri, di sini dia menggunakan default gateway yang sama dengan PC yang ada di pemasaran, yaitu 192.1168.10.9 dengan IP yang digunakan yaitu 10.14, di mana tujuannya ini kita men-setting printernya agar PC yang ada di lantai 1, yaitu Departemen Keuangan, Pemasaran, dan Pengembangan dapat mengakses printer tersebut. Nah, kemudian untuk diproduksi, di sini dia menggunakan IP DHCP, di mana dia dari si switch-nya langsung mengatur secara otomatis untuk IP address-nya dan subnet max-nya. Nah, di sini dari DHCP itu sendiri, dia menggunakan default gateway 192.168.10.33 dengan DNS servernya 888. Nah, di mana ini juga berlaku di perangkat lainnya di produksi menggunakan DHCP semua, sehingga di setting otomatis. Tetapi di printer kami setting dalam bentuk statik agar lebih mudah dalam pengkonfigurasiannya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kemarin. Oke, baik. Jadi untuk keseluruhan daripada topologi ini, itu kan terdapat 6 departemen. Nah, 6 departemen ini kami bagi menjadi beberapa VLAN. Nah, ini ada
6 VLAN. Yang di keuangan ada VLAN 10, pemesanan VLAN 20, pengembangan VLAN 30, administrasi VLAN 40, produksi VLAN 50, dan penjualan VLAN 60. Kenapa kami bagi VLAN seperti itu? Karena kami ingin membuat jaringan lokal per departemen masing-masing, yang dimana per departemen itu memiliki jaringannya itu daripada itu sendiri-sendiri, namun bisa tetap diakses oleh dari departemen-departemen lain. Nah, jadi di sini misalkan kita dari departemen keuangan mau cek keterhubungan daripada ke si adanya yang di lantai 2, yakni departemen produksi. Nah, karena departemen produksi itu menggunakan VLAN 50, maka dia menggunakan IP dari 33 ke atas. Kita tes di sini. Misalkan kita tag di 35. Ya, maka ini tetap bisa terhubung ya, karena kami konfigurasi itu semuanya agar bisa terhubung ke satu sama lain. Yang dimana gateway yang kita gunakan itu menggunakan daripada pembatasan VLAN itu sendiri. Nah, kemudian untuk akses ke internet itu seperti yang sudah dibilang sebelumnya, kami menggunakan router yang berfungsi sebagai ISP ya, karena di paket tracer itu sendiri belum bisa mendukung jaringan internet sepenuhnya. Maka dari itu, karena si router atau ISP lookalike ini itu akan dihubungkan ke departemen pemasaran saja, sehingga nanti kalau misalkan kita di departemen pemasaran ingin mengakses internet gitu ya, misalkan kita coba ping ke server Google, yakni 888. Jadi ping 888. Nah, itu bisa karena sudah nyambung dalam tanda kutip ke internet. Namun, kalau misalkan kita akses ke departemen lain dan mau akses ke tes ke Google, server Google, misalkan di departemen administrasi gitu ya. Nah, kita cek server Google 888. Dia seharusnya akan RTO atau request timeout karena tidak disetting konfigurasinya untuk nyambung ke internet. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kami menggunakan router sebagai ISP? Karena pada saat ini cloud atau WAN yang ada pada paket tracer itu belum bisa mensimulasikan sepenuhnya. Baik, setelahnya kami ingin melanjutkan bagian kedua, yakni ke bagian sniffing. Ya, jadi sebenarnya apa itu sniffing ya? Jadi sniffing itu sebuah tindakan memata-matai atau menyadap lalu lintas data yang mengalir melalui jaringan komputer. Ya, seperti pada katanya, yakni sniff atau sniffing itu berarti mengendus atau melihat ya sesuatu gitu. Nah, jadi gampangnya, misalkan ada sebuah orang yang sedang mengirim paket gitu ya. Nah, nanti kita itu tuh bisa memberhentikan paket tersebut dan melihat apa isinya. Dan kita juga bisa mengetahui apa yang dikirim di paket tersebut. Dan ini merupakan sebuah bentuk kejahatan ya, bisa dibilang kejahatan yang dimana ini bisa terjadi pada siapa saja kalau misalkan kita tidak waspada. Jadi demonya ini seperti kami menggunakan sebuah VirtualBox dan juga Wireshark. Pertama kita jalankan dulu Wireshark-nya. Oke, setelah sudah dijalankan, kita juga jalankan si VirtualBox-nya.
Dan pada kali ini kami menggunakan Windows 10 untuk VirtualBox-nya. Jadi yang pertama-tama itu kita membuka misalkan website detik.com gitu ya. Nah, kita buka, terus bisa masuk, kemudian kita buka lagi misalkan Wikipedia. Oke, bisa. Dan kita buka lagi misalkan ada satu website login page gitu ya. Oke, nah di sini misalkan kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5. Login sudah. Nah, setelah ini kita bahkan berhentikan si Wireshark-nya. Nah, yang dimana nanti untuk hasil analisisnya akan dijelaskan kepada teman saya. Nah, tadi kan Gumai sudah mencontohkan bahwa kita tadi di komputer korban dia sudah mengakses beberapa situs web. Nah, di sini di Wireshark dia akan terlihat analisis atau data-data yang terkirim atau jaringan lalu lintas yang dilewati saat mengakses website tadi. Di sini ada nomor, time, source ini IP, terus destination itu tujuannya, terus ada protokol yang digunakan, length, terus info. Nah, untuk kita bisa mencari spesifik komputer yang akan kita sniping atau kita pantau, kita cek terlebih dahulu untuk IP dari komputer korban. Nah, di sini IP dari komputer korbannya 192.168.174.227. Kita bisa langsung filter di sini untuk IP si korban. Nah, saat kita filter, dia akan menampilkan aktivitas dari komputer si korban. Di sini terdapat beberapa protokol yang dilewati, mulai dari DNS, QUIC, TLSV, terus TCP, dan lain-lain. Dan terus juga tadi dicontohkan bahwa kita mengakses web yang HTTP, di mana HTTP itu suatu web protokol website yang dia terbuka atau tidak terenkripsi. Nah, salah satu hal mengapa sniping ini bisa berbahaya karena saat kita mengakses website-website seperti yang menggunakan protokol HTTP, kita bisa mengecek langsung atau memantau langsung apa yang dilakukan oleh si komputer korban. Misalnya tadi dia mengakses untuk website login page tapi dengan protokol HTTP. Nah, saat kita cek di sini ada get API dan lain-lain. Nah, saat untuk package-nya kita follow, terus kita melihat apa aja isi package. Tadi kan dicontohkan bahwa ada login. Tadi Rayhan. Nah, saat kita cek di sini karena tidak terenkripsi, jadi username dan password yang dimasukkan tadi terlihat. Disinilah salah satu efek dari adanya sniping ini. Tentunya akan merugikan oleh si korban. Nah, selanjutnya untuk analisis dari permasalahan sniping ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang telah disampaikan pada tugas yang diberikan. Nah, di sini tadi untuk protokol dan timestamp aktivitas komputer korban telah ditampilkan oleh teman saya Zaim. Di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, kenapa aktivitas korban dapat terdeteksi oleh penyerang sniping? Nah, ketika kami melakukan simulasi ini, kami menggunakan dari hotspot mobile yang sama, di mana mereka menerima dari internet yang sama, istilahnya. Sehingga karena menggunakan jaringan yang sama, korban dan si pelaku dapat penyerang karena terhubung dengan internet sama, maka penyerang dapat melihat aktivitas dari si korban. Nah, kemudian karena tadi dari komputer korban mengakses situs
HTTP, maka si penyerang dapat melihat secara langsung karena mode promiscuous tadi, sehingga dia dapat membaca isi langsung dari data yang diakses di situs HTTP tersebut, seperti username dan password. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga itu, apa langkah-langkah yang tepat untuk mencegah aktivitas komputer korban agar terhindar dari sniffing pada sebuah jaringan internet? Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa mereka terhubung dalam jaringan yang sama. Maka untuk itu kita harus menghindari dari jaringan wifi publik yang beredar di tempat-tempat publik lah istilahnya. Kemudian baiknya juga pengguna itu mengakses situs yang sudah menggunakan HTTPS karena dia sudah terenkripsi datanya, sehingga pertahanannya lebih baik dan lebih aman lah daripada HTTP. Nah, kemudian jika si pengguna ingin mengakses suatu website dengan menggunakan wifi publik, maka sebaiknya dia menggunakan VPN sebagai terowongannya lah, agar terenkripsi antar komputer dan juga servernya, sehingga semua lalu lintas dan website yang diakses oleh pengguna dapat dilewati dan berstatus aman ketika berselancar di internet. Nah, mungkin itu saja untuk dari pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dari tugas yang diberikan. Baiklah, sekian dari kami mengenai simulasi sniffing. Apabila ada salah dalam perkataan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.